وما إلى أرواح الله عن الله ولا يجوز من الله ولا رحمة ولا يجوز من الله بين محمد بن حمار ومحمد بن عبد الله وأبو بكر محمد صلى الله عليه وسلم وما إلى أرواح عبد الله بن مسعود وجميع أولاده وما إلى أرواح محمد بن عبد الله وأبو محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله المشهور محمد بن حفظ وما إلى أرواح محمد بن عبد الله سكندري وما إلى أرواح أحمد صلى الله عليه وسلم وسلم الشيخ عبد القادر الجيلاني زين بن البغدادي وأصولهم وفروعهم وشيخهم كرم الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم من جنة كثير من طلباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kita datang ke tempat ini untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Karena Allah tidak akan memberikan ilmu yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad kecuali untuk hamba-hamba yang mulia saja. Mungkin kita berdoa, ya Allah minta rezeki, Allah tak kasih rezeki. Allah gantikan yang lain rezekinya. Allah kita minta ini dan itu, Allah tak kasih. Belum tentu Allah tidak memberi itu, Allah marah sama kita. Allah gantikan hajat kita mungkin dengan hajat yang lain. Tapi kalau manusia sudah hidup di dunia ini tidak diberikan sama ilmu, bahkan minta pun tak pernah, tak diizinkan sama Allah untuk berdoa minta ilmu pun tak bisa. Dia menganggap ilmu ini biasa saja. Padahal cuma ilmu saja, jikalau Allah dan seseorang minta ilmu tak diberi, dia harus takut. Ini tanda Allah membenci dia, takutnya. Sehingga ilmu tak bisa sampai sama dia. Akalnya tidak bisa mencerna ilmu, hatinya tidak bisa bergabung, menyentuh dan merasakan ilmu. Rasulullah sampai pernah bersabda, mengingatkan semua sahabat, bahkan umatnya, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina sana. Beda kita sekarang berangkat senang naik pesawat. Zaman dahulu orang berangkat antara dua, hidup atau mati. Ada binatang buas, air, makanan, minuman yang sangat sulit. Sampai as-safar git'atum minal azab. Berangkat itu separuh daripada azab. Keluarkan hartamu, keluarkan segala nyawamu kau korbankan. Demi apa? Demi sampai ke negeri Cina untuk menuntut ilmu. Karena waktu dahulu cuma Cina inilah yang dikenal negeri yang paling jauh. Cina yang paling jauh, hingga tuntutlah ilmu walaupun di negeri yang paling jauh. Karena ilmu inilah adalah satu pemberian yang memang Allah khususkan untuk memberi kekasih-kekasihnya. Kalau tidak disayangnya sama Allah, tidak akan diberikan ilmu. Orang bahari dulu dan Nabi Muhammad terus hati-hati, jangan sampai tidak punya ilmu, jangan sampai tidak punya ilmu, jangan sampai tidak kenalan sama ilmu, jangan sampai tidak punya hubungan dengan ilmu. Rak'atun min alim khairun min alfi rak'ah min jahil. Rasulullah bersabda, satu rakaat siapa yang melakukan? Orang yang sudah punya ilmu. Dia solat punya ilmu dia. Bukan cuma ilmu zahir, dia tahu niatnya bagaimana solat, caranya bagaimana solat,
1 rakaat dilakukan oleh orang yang punya ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat yang dilakukan oleh orang yang tidak punya ilmu. Lihat, memang Allah angkat derajat mereka. Kedudukan mereka ini memang punya kursi di sisi Allah. Sedikit amalnya diterima oleh Allah. Bahkan di perkataan yang lain, para aulia mengatakan 1 bacaan subhanallah dari hati orang yang kenal sama Allah, orang yang punya ilmu dan kenal dia sama Allah, itu lebih baik daripada seluruh makhluk Allah, dunia, penduduk langit dan penduduk bumi ini membaca tasbih jutaan bahkan tahunan. Taruh 1 timbangan sama ditaruh bacaan tasbih semua manusia ini di 1 timbangan, sesungguhnya lebih beratlah timbangan 1 tadi orang yang membaca tasbih karena punya ilmu. Ya Allah, tidak ada harganya. Jadi tidak dilihat, amalnya pun sudah tidak dilihat lagi oleh Allah kalau orang ini sudah tidak punya ilmu. Beda cara Allah menilainya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah berfirman, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu darajat. Abdullah bin Abbas mengatakan ada 700 darajat. Antara 1 derajat dengan derajat yang lain lamanya 500 tahun perjalanan. Derajatnya berapa tahun jadi? Derajat yang sangat tinggi Allah akan berikan bagi orang yang punya ilmu. Disuruh Rasulullah korbankan segala-galanya, yang penting dapat ilmu. Dunia ini tidak ada harganya dengan tidak ada ilmu. Tidak ada harganya kalau kita hidup tidak punya ilmu. Tidak ada harganya. Rasulullah juga bersabda anin Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Barmawi, muta'allimu kaslan ghairu mujtahid fi talabil ilm afdal indallah min 700 abid mujtahid. Orang yang menuntut ilmu tapi malas sama orang ahli ibadah, 700 orang ahli ibadah, itu lebih baik daripada 1 orang. 1 orang yang menuntut ilmu itu lebih baik daripada 700 ahli ibadah. Walaupun 1 orang ini malas menuntut ilmunya. Kenapa? Karena dia punya niat menuntut ilmu. Para aulia as-salihin, Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau ada orang datang, ya Habib, anak ini sudah berdoa, sudah ini, tapi rezeki tertutup juga. Kenapa hidup ini susah kayaknya? Habib Abdullah bilang, niatkan menuntut ilmu hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu sampai masuk ke tiang kubur. Kenapa ya Habib? Dibilang karena Rasulullah bersabda, innallaha takaffala li talibil ilm birizqihi. Allah mempunyai jaminan khusus untuk orang yang menuntut ilmu. Artinya Habib Abdullah Haddad katakan Allah akan gampangkan perkara rezeki mereka di dalam menuntut rezeki. Mudah-mudahan dengan niatmu mulai detik ini sudah buat kontrak, niat sampai masuk dalam kubur menuntut ilmu. Saya akan cari ilmu. Malam Sabtu saya cari ilmu. Orang nyari setiap hari nyari duit, setiap hari dia cari duit. Padahal ilmu segala-galanya. Lebih dari itu. Itu rezeki kita yang paling besar. Amalan kita bisa berlipat-lipat gara-gara punya ilmu. Para aulia us-salihin sampai dia tua padahal sudah wali, sudah alim, tetap menuntut ilmu karena mengharapkan fadilah kedudukan orang menuntut ilmu, jaminan rezeki, derajat yang tinggi dan lain-lainnya, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia Allah akan bangkitkan di akhirat nanti bersama para nabi 1 derajat saja. Antara dia dan kedudukan para nabi 1 derajat. Itulah ulama. Subhanallah, jikalau orang ini belum alim, menuntut ilmu belum alim, dikatakan gayyadallahu lahu alim, gayyadallahu lahu malak. Allah akan ciptakan 1 malaikat mengajari dia dalam kubur. Supaya nanti apa? Ketika nanti masuk surga, mereka berombongan dengan orang-orang alim. Apa sebabnya ya Imam? Sebabnya karena orang ini niat menuntut ilmu ketika dia hidup di dalam dunia yang sementara ini. Jadi sudah
Kita banyak niat, pengen ini, pengen punya duit, coba pengen jadi nuntut ilmu. Sudah umur kita ini sudah kita jadikan, saya adalah salah satu orang yang hidup di dunia ini memiliki tujuan untuk menuntut ilmu sampai ke liang kubur. Sudah kontrak kita. Orang kalau sudah nikah aja sudah kontrak dia. Saya mesti cari duit, cari terus setiap hari cari. Bagaimana ada tanggungan, makan, minum. Begitu juga kita hidup nih. Saya harus cari ilmu terus, karena ilmu inilah nanti yang membuat kita. Ini dunia bakal kita tinggalkan, tidak ada harga lagi. Sekarang kita lihat dunia nyata, akhirat tidak nyata. Nanti akhirat yang nyata, dunia ini hilang. Nah, impian kita di akhirat ini akan mendapatkan sesuatu yang besar kalau kita sudah tahu niat. Itulah orang Bahari itu mau doa, disuruhnya cari orang yang tahu cara berdoa. Begitu juga kita hidup, harus tahu cara hidup. Cara hidup ini harus kita tahu. Kita tahunya apa? Cari duit saja mungkin. Kalau sudah hidup, mesti kita mau nikah, cari duit. Mencari ilmu ini harus kita tahu. Sudah ada di hati kita ini. Sudah ada kontrak kita. Hidup menuntut ilmu. Kalau semuanya sudah hidup menuntut ilmu, tidak ada masalah lagi. Dulu Habib Ahmad bin Umar bin Smith, dia didik orang yang tetangganya, semuanya supaya punya ilmu. Subhanallah, dibilang alhamdulillah, hakim di tempat kami ini tidak bisa masuk. Hakim kebingungan, hampir ngetok punya rumah, di setiap rumah di tempat itu. Kalau ada masalah di antara kalian, kasih tahu aku, nanti ku selesaikan. Aku ini hakim. Dia bilang kami sudah diakurkan oleh ilmunya Nabi Muhammad, oleh ilmu Al-Quran, sehingga kami tidak ada yang pernah ada ribut di rumah tangga antara anak, mantu, keluarga, tetangga, tidak pernah ada masalah. Kenapa? Ilmu lah yang menjadikan kami akur, dibilang. Berkat ilmu. Orang kalau sudah bisa mempunyai ilmu, tanda orang itu lagi dimuliakan oleh Allah. Berapa kali kita dengarkan, dan derajat-derajat yang tinggi sudah Allah siapkan. Tuntut ilmu, Rasulullah bilang ambil itu ilmu, perjuangkan walaupun jauh, walaupun mengorbankan nyawamu, ambil itu ilmu. Dulu Al-Habib Ahmad Sahibus Syaib itu berjalan setiap hari ke majlisnya Syekh Abu Bakar bin Salim, 42 kilo jalan kaki. Supaya apa? Supaya bisa menuntut ilmu. Kalau kita ada di masjid kita, ya Allah, ini alhamdulillah. Alhamdulillah Allah sentuhkan kita terus dengan ilmu. Banyak mimpi-mimpi dunia kita bilang murah, ini tidak ada apa-apanya mimpi-mimpi dunia. Dengan ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Telah berkata Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari di kitabnya Al-Hikam, di perkataan yang ke-54, rubbama kunta musian fa araka al-ihsan minka suhbatuka man huwa aswa halan minka, yang artinya kemungkinan engkau berbuat kekeliruan, dosa, maka ditampakkan kepadamu sebagai kebaikan oleh karena persahabatanmu kepada orang yang jauh lebih rendah akhlak iman daripadamu. Kadang-kadang tingkah laku kita ini tidak baik, amal kita ini tidak baik, tapi karena kita bergaul sama orang yang lebih tidak baik, mempunyai teman yang tidak baik, kita nyangka diri kita ini sudah baik. Kayak orang pedagang saja, kalau dia berteman sama orang yang penghasilannya 10.000, sedangkan dia menghasilkan 100.000, dia sudah merasa cukup. 100.000 ini sudah untung, dia bilang. Tapi kalau mau besar, mau jadi keuntungan lebih besar, itu bergaullah sama orang yang lebih besar keuntungannya. Nah, tapi ini bukan lebih itu. Orang yang memiliki tingkah laku yang tidak baik bukan memiliki untung, tadi memiliki untung. Ini ceritanya sudah rugi. Ya, daripada berzina,
daripada mabuk-mabukan, ulun kada mabuk-mabuk, ulun berzina aja, dia bilang. Sama, dua-duanya sah. Kenapa? Mabuk-mabukan tuh ibunya kejahatan. Kalau zina kada, nafsu aja, cuma selesai nafsu, selesai. Padahal dua-duanya tidak baik. Nah, ini terjadi kenapa? Tidak ada lain, memang persahabatan. Persahabatan ini, teman ini, kalau kita sudah memiliki teman yang tingkah lakunya lebih tidak baik dari kita, maka ingatlah, kita akan merasa kesalahan kita itu adalah pahala. Bersahabat dengan yang lebih rendah budi atau iman itu sangat bahaya. Bahaya, jadi ternyata sesuatu yang berbahaya jikalau kita memiliki teman yang tidak baik. Sebab persahabatan itu pengaruh dan mempengaruhi, percaya dan mempercayai. Orang kalau sudah punya sahabat, saling pengaruh dan mempengaruhi, dan percaya dan mempercayai. Kalau kita sudah punya sahabat mabuk, sahabat tidak baik, karena sudah jadi sahabat, kita jadi percaya juga. Kita akan percaya, kita akan terpengaruh. Sehingga demikian sukar sekali untuk dapat melihat atau mengoreksi kesalahan sahabat yang kita sayangi. Kalau sudah sayang sama sahabat kita, mau ngoreksi kesalahannya kita tidak bisa. Sahabat kita bilang, mau mengoreksi dosanya tidak bisa juga, karena sahabat kita sayang sudah sama dia. Bahkan kesetiaan sahabat akan membela kita dalam kesalahan. Kalau sudah dapat sahabat setia, walaupun salah kita bela dulu. Apa? Teman. Itulah, hati-hati kalau mau berteman, jangan dulu membuat sesuatu persahabatan sebelum kita tahu dulu siapa dia. Jangan mempunyai tetangga orang dulu, tidak usah kan sahabat, tetangga. Al-jar gobladar, dibilang, lihat tetangganya dulu sebelum beli rumah. Kalau tetangganya bagus, sudah beli rumah di situ. Bahkan kesetiaan sahabat akan membela kita dalam kesalahan dan dosa kekeliruan itu, yang dengan itu kami pasti akan binasa karenanya. Jadi kalau sudah jadi sahabat, kita pasti bela ya. Bisa-bisa kita binasa gara-gara membela kesalahan. Sedang seorang tidak dapat mengoreksi diri sendiri kecuali dengan kacamata orang lain. Orang bilang apa? Kalau mau lihat kacamata kofiah kita nih, lihat kofiah, ngelihat kofiah teman kita bisa. Kalau kita mau ngelihat kofiah kita tidak bisa. Kalau pengen orang melihat kofiah kita, cari teman kita lihat kofiah kita. Kalau kita tidak bisa lihat kofiah ya. Jadi sahabat kita ini kaca kita. Sedang seorang tidak dapat mengoreksi diri sendiri kecuali dengan kacamata orang lain. Tetapi jika justru kacamata orang lain itu pula yang mengelabui kita, maka bahayalah yang pasti menimpa pada hati kita. Kalau kacamata orang lain itu berbahaya, bisa membohongi kita, bahaya itu pada diri kita. Memang ternyata Rasulullah sampai menyandarkan agama kita ini dengan sahabat kita. Almar'u ala dini khalilih, manusia itu tergantung dengan agama sahabatnya. Oh, kenapa fulan menjauhi orang tidak baik? Ya wajar aja. Ya, wajar. Kalau pengen orang baik sama kita, kita berbuat baik. Kalau sudah orang tahu kita tidak baik, iri, dengki, bukan jahat itu orang itu mabuk-mabukan berzina, enggak, orang iri aja. Ya Allah, kita masukkan dia di rumah kita takut. Masukkan ke pagar rumah kita takut. Kenapa? Ini orang iri. Kita masuk ngambil sesuatu, takutnya dia ada berbuat sesuatu di rumah kita. Karena hatinya penuh dengan dengki dan iri. Tidak bisa dijadikan teman. Kita mau cerita tidak bisa. Kita mau ajak ngomong tidak bisa. Kenapa? Karena ada penyakit hati. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hafidz Al-Haythami, bahwasanya Rasulullah bersabda, innallaha azza wa jalla la yadfa'u bil muslim salih
an mi'ati ahlil bait min jiranihil bala. Hebatnya kalau kita sudah jadi orang baik. Rasulullah bilang apa? Allah akan mengangkat bala untuk 100 tetangganya. 100 tetangganya. Karena apa? Karena ada satu orang yang soleh. Kalau sudah satu orang ini orang soleh, orang baik, hatinya baik, tidak pernah dengki, tidak pernah iri sama orang, tidak usahkan rumah tangganya, tetangganya Allah angkat bala-bala. Kenapa? Memuliakan orang soleh tadi. Kembali kalau jadi teman kita orang soleh, tidak usahkan itu. Kita dengarkan cerita orang soleh saja, turun rahmat Allah, turun keberkahan. Bagaimana kalau kita duduk sama orang soleh? Bagaimana kalau kita ambil ilmunya orang? Bagaimana jikalau kita memuji pemimpinnya orang soleh, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah habis asar tadi menjelang maghrib membaca pujian muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habisnya kita jalani jalan para aulia sholihin ini, jalannya kita, tetangganya saja dapat, bagaimana yang ikutin jalan orang soleh? Wow, dapat berkah. Kadang-kadang Allah simpan di dunia ini, tidak dilihatkan dulu. Rasulullah bilang laqtatalu, mereka akan saling membunuh kalau dilihatkan rahmat yang turun. Yang punya gedung ninggalkan gedungnya, yang punya pasar ninggalkan pasarnya, demi mendapatkan apa yang Allah berikan kepada orang yang mengikuti orang soleh, yang melangkah dengan langkahnya orang soleh, yang mendapatkan ilmunya orang soleh. Inilah adanya kita di dunia ini untuk itu sebenarnya. Adanya kita di dunia ini untuk berbuat soleh. Ketika kita berbuat soleh, itulah untung. Ketika kita bisa berbuat baik, itulah kita mendapatkan poin. Bukan ketika kita dapat duit, bukan ketika kita menang, bukan ketika kita hebat, bukan ketika kita bisa memukul. Akan tetapi yang menang itu adalah orang yang bisa berbuat soleh. Ketika kita sudah dapatkan itu, menang kita sudah. Menang, ringan saja hidup ini. Tidak ada yang berat di dalam hidup. Kita bisa sabar, menang kita. Kita bisa tawakal, kita menang lagi, dapat lagi poin. Al-awliya'us salihin, mereka banyak meninggalkan duduk bersama orang-orang yang tidak baik. Tambah lagi di akhir-akhir umur mereka tidak mau lagi berfikiran, bahkan duduk, bahkan menceritakan dunia ini tidak mau lagi. Kenapa? Karena mereka sudah tahu, digiring sama Allah sudah ya, untuk mendekati Allah. Temannya sedikit, arti berteman sedikit, hadir majelis, berteman, mereka duduk. Habis majelis tidak pernah cerita-cerita. Biasanya kita lihat ini fulan duduk, mereka meninggalkan. Sudah banyak berteman sama Allah, berteman sama buku-buku, berteman sama majelis taklim. Itu sudah temannya. Pulang dari majelis hati gembira. Kalau kita banyak duduk sama orang, berokokan sampai siang, sampai malam, pulang mau tidur, was-was, tidur banyak mimpi buruk lagi. Mulai bersangka-sangka berapa juta bisikan gara-gara duduk sama satu orang, jutaan bisikan bisa masuk ke hati kita. Tapi kalau kita duduk nih orang baik, orang yang menyebut la ilaha illallah, orang yang mengingatkan kita kepada Allah, orang yang mengajak kita tawakal, masukkan kita daerah Nabi Muhammad, dimasukkan di tempat nur, tempat bercahaya, sehingga hati kita ini gembira, hati kita ini bisa kenal sama Allah, melihat dunia ini kecil, akhirnya melihat sorga kita cari, kita tuntut ilmu supaya mendapatkan kedudukan tinggi di sorga. Tahu akhirnya kita hidup ini apa yang kita tuntut, tahu. Kalau enggak bisa kesasar kita hidup. Naudzubillah, manusia yang Allah tak kenalkan sama ilmu, nyasar mereka. Banyak yang nyasar. Kenapa? Memang mereka tidak mau datang ke tempat ilmu. Ada bebagian wadai di mana? Di masjid. Mau dapat wadai, datang ke masjid mesti. Ada wadainya, ada di masjid. Wadainya Nabi Muhammad dibagikan di sini. Harus keluar kita dari rumah, ajak anak keluarga kita supaya dapat wadai. Ini wadai bikin kita gembira sampai akhirat. Kalau enggak kasihan.
Kesian keluarga kita, kesian banyak manusia hidup tidak dikenalkan benar, tidak bisa nyentuh ilmu, tidak bisa mendapatkan keberkahan ilmu, nur ilmu, cahayanya ilmu. Ya Allah, sayang kalau hidup, meninggal tidak tahu sama ilmu apa itu ilmu, tidak tahu. Waktu hidup di dunia ada yang ngajarin niat tak? Niat menuntut ilmu tidak ada. Ya Allah, jauh kita sama Rasulullah. Tapi kalau sudah ada berniat hampir akhir hayat, meninggal dalam kubur ada guru yang ngajarin kita, Allah suruh supaya nanti dibangkitkan di akhirat dengan orang-orang yang alim. Barang siapa menuntut ilmu, maka dia akan ditulis dari golongan orang yang pergi jihad fi sabilillah hatta yarja. Rasulullah bilang, sampai dia pulang ke rumahnya ditulis bahwa langkah-langkahnya, perjalanannya, duduknya sampai pulangnya, orang ini lagi jihad fi sabilillah. Dan yang duduk pula sampai duduk ditulis salat 1000 rakaat. Satu bab saja salat 1000 rakaat. Belum lagi malaikat doakan, ya Allah, jangan kau berdirikan orang-orang ini kecuali telah ampunkan. Allah bilang, katakan wahai malaikat, angumu maghfuran lakum qad buddilat sayiatukum hasanat. Berdirilah kalian dengan ampunan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah gantikan semua dosa kalian dengan pahala. Siapa yang mau ngasih kita ini lagi? Ya Allah, ya Allah. Kalau kita bersujud dengan di atas bara api untuk mensyukuri nikmat yang kita dapatkan sekarang ini, tidak bisa kita bayar syukur kita itu. Ini memang kehendak Allah, yahdillahu li nurihi may yasha. Allah mau. Kalau Allah tidak mau, tidak bisa kita dapatkan. Yang kita pikirkan bagaimana kita ngasih makan perut. Hubungan kita sama yang keluar masuk dari perut sama yang keluar dari perut. La ilaha illallah. Jauh dari jalan Rasulullah, jauh dah tahu. Ini ada orang setiap hari orang kedudukannya diangkat sama Allah derajat. Kita tidak tahu sama kabar itu. Kita tahunya kabar fulan buat produk baru, fulan besar, fulan lagi cari kerja, bagaimana nambah duitnya. Tidak tahu kita nambah amalnya, tidak ada. Nambah tahajudnya, nambah bersih, nambah dekat sama Allah, tidak ada tahu kabar ini. Kabar ini cuma Allah pilih sama orang-orang yang dia mau saja. Mungkin tak punya baju, mungkin tak punya duit, tapi orang ini sudah punya istana surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kejar Allah. Ini saatnya sudah kita buat kontrak di tempat ini. Setiap malam Sabtu kita sudah menuntut ilmu, bahkan malam-malam yang lain sudah kita buat kontrak. Sampai para ulama bilang, kalau ada safar, kalau bisa akhirus safar, jangan kalian bermusafir demi mendapatkan ilmu. Tidak usahkan itu negeri Cina, nyawa kita pun kita korbankan demi berangkat untuk mengambil ilmu. Inilah yang harus kita cari. Untung dan beruntung di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah tambahkan kita ilmu. Ya Allah, bimbing kami terus ya Rabb. Ya Allah, jangan lepaskan kami ya Rabb. Banyak dunia ini, banyak makhluk-Mu ya Rabb, tapi tolong dekatkanlah kami, persahabatkanlah kami, dan terus jalankan kami ya Allah di jalannya para solihin, orang-orang yang baik, orang-orang yang Kau ridhoi, orang-orang yang Kau berikan keberkahan, orang-orang yang Kau berikan rahmat di dalam dunia yang sementara ini. Dan meninggalkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Meninggalkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Engkau ridha dengan kami dan kami ridha denganmu. Mendengar suara panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai manusia yang memiliki ketenangan di dalam batinnya, pulanglah engkau dengan Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah. Masuk di golongan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tuliskanlah kami ya Rabb, dan kami telah meniatkan untuk menuntut ilmu sampai kami masuk di liang kubur ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qabbalallahu minkum innam